OJK bakal memaksakan skema co-payment atau pembagian risiko dalam asuransi kesehatan untuk mengatasi inflasi medis dan juga efisiensi biaya. Peserta asuransi harus menanggung minimal 10% dari total klaim dengan batas maksimum tertentu per 1 Januari mendatang. Kita bahas untung-buntung skema co-payment ini. Sudah bergabung bersama saya dengan Putri Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Golkar, dan juga bergabung ada Sekretaris Jenderal YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Rio Priambodo. Saya sapa dua narasumber saya, Mas Rio, Mbak Putri. Halo, selamat sore. Selamat Halo, sore, selamat sore Assalamualaikum Mbak Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Rio terlebih dahulu. Mas Rio, pandangan YLKI seperti apa terhadap kebijakan co-payment yang ditetapkan oleh OJK ini? Apakah adil kemudian bagi konsumen asuransi? Ya, kita melihat bahwa kebijakan ini sangat menguntungkan dari segi pelaku usaha dan jelas ini sangat merugikan konsumen. Karena apa? Kalau kita melihat bahwa pertama kali konsumen melakukan transaksi, maka di situ ada polis di sana yang ditandatangani kedua belah pihak. Artinya konsumen dan pelaku usaha ini mengikatkan suatu perjanjian di sana. Dan perjanjiannya juga sudah tertera dengan jelas dan itu berlaku bagi para pihak yang menandatangani gitu. Nah, kok tiba-tiba dalam sudah sepakat tiba-tiba surat edaran OJK bilang bahwa ini ada co-payment 10%, artinya polisi ini nggak berlaku lagi gitu. Gini, kita harus bertanya, apakah ketika dengan aturan ini polisi itu dirubah atau tidak berlaku lagi dengan hal ini? Apakah dengan semacam ini ke depan ini tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi sendiri. Kok misalkan sudah bisa polis yang sudah ditandatangani di awal perjanjian, tiba-tiba ada surat edaran OJK dan ini merubah semuanya. Dan yang surat edaran ini apakah berlaku surut atau berlaku di masa yang akan datang. Dan itu tentu kalau misalkan itu berlaku surut, maka konsumen yang sudah melakukan pengikatan perjanjian polis itu, mereka akan berpikir ulang gitu. Karena apa? Karena kan konsumen bahwa membayar asuransi harapannya ditanggung selama 100%. Tapi dengan ada kebijakan ini, kok ada kebijakan 10%. Tentu konsumen akan berpikir ulang soal ini. Dan tentu ini sangat dirugikan konsumen akibat dari kebijakan ini dan tentu yang diuntungkan pasti dari sikap pelaku usaha. Dan kita berharap sebenarnya ini perlu dikaji ulang oleh OJK dalam hal ini dan kalau bisa ditarik lagi gitu. Dan ini tentu harus karena apa? Tentu ini sangat merugikan dari sisi konsumen itu sendiri. Oke, baik. Putri Komarudin, bagaimana kemudian dari DPR sendiri kalau melihat sebetulnya juga ada overclaim yang bahkan lebih dari 100%, melihat edaran ini, tanggapannya seperti apa? Ya, sebenarnya senada dengan Mas Rio, saya juga sepakat bahwa rencana ini memang patutnya ditinjau ulang. Karena memang sejujurnya hal ini juga belum pernah dibicarakan bersama dengan kami di Komisi 11 DPR RI yang bermitra dengan OJK dalam hal ini. Dan kami juga pada dasarnya cukup kaget ketika mendengar rencana dari OJK yang kemarin langsung diumumkan via press conference. Dan tentu rencana ini juga pasti akan sangat berimplikasi pada hak masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan yang kita tahu juga ini telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 411 dan Presiden kita Pak Prabowo juga mempunyai concern yang sangat besar terkait dengan jaminan kesehatan ini dan beliau tetapkan dalam program prioritas ketujuh yaitu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentu memperkuat sistem kesehatan nasional. Dan memang kemarin pada press conference-nya OJK juga telah menyatakan gitu bahwa ini merupakan upaya bagi pembagian resiko yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Tapi kalau kita lihat dari segi regulasi misalnya, rencana ini cuma diatur berdasarkan SEOJK yang kemarin diumumkan, SEOJK nomor 7 tahun 2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Dan surat edaran ini sebenarnya juga merujuk pada POJK nomor 36 tahun 2024 yang mengatur terkait dengan asuransi juga, tapi dalam POJK tersebut tidak diatur secara eksplisit terkait dengan skema co-payment ini. Jadi memang kalau kita berkaca pada kasus negara lain, kami di Komisi 11 kemarin sempat mendalami dan melihat apa yang terjadi di negara lain. Di Jepang itu skema co-payment itu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, dalam Health Insurance Act mereka. Jadi dalam Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang P2SK pengembangan dan penguatan sektor keuangan kita itu tidak diatur
belum mengatur mengenai landasan skema co-payment ini. Makanya kami nanti tentu akan mendalami betul dengan OJK, terutama ADK yang berkaitan dengan perasuransian terkait dengan landasan hukum dan alasan kenapa peraturan ini akhirnya dikeluarkan. Jadi kalau dari saya sebagai anggota Komisi 11 tentu kami nanti akan mendalami dan juga meminta supaya OJK juga melibatkan konsumen dalam hal ini ya kita semua pasti yang sama-sama menjadi nasabah dari asuransi kesehatan, pemegang polis yang tentu nasibnya sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan juga tentu kualitas dari polis asuransinya. Kalau kita lihat misalnya kasus yang sama di Jerman terkait dengan co-payment, mereka pernah menerapkan skema ini di tahun 2004, tapi di tahun 2012 kebijakan ini akhirnya dicabut karena memang tidak efektif untuk mengurangi kunjungan pasien misalnya dan hanya menimbulkan beban administratif saja. Jadi memang rencana ini harus dikaji lebih matang sebelum diterapkan untuk melihat benefit dan juga tentu kontranya dari masyarakat. Oke, berbicara soal kajian, saya ke YLKI. Apakah menurut YLKI kemudian OJK harusnya lebih dulu melakukan uji publik atau kajian dampak lah sebelum memberlakukan surat edaran ini secara nasional per nanti 1 Januari 2026? Mas Rio? Iya, harusnya seperti itu, membuat kajian. Nah, itu tadi berdasarkan dengan statement Mbak Putri bahwa Komisi 11 aja nggak dilibatkan. Nah, soal ini juga YLKI juga nggak dilibatkan. Artinya sekarang kalau kita membuat kebijakan publik yang baik, maka harus ada partisipasi publik di sana. Dan juga unsur-unsur dalam hal yang terlibat stakeholder seperti pelaku usaha, konsumen, dan juga pemerintah itu harus diundang. Semua harus didengarkan, baru dikaji, dan juga baru dibuat suatu undang-undang. Sehingga undang-undang itu atau suatu peraturan tersebut tidak merugikan satu pihak lain yang akibat dengan peraturan tersebut. Dan kalau kita lihat sebenarnya apakah memang peraturan ini menjawab persoalan asuransi yang ada gitu. Persoalan asuransi memang yang selama ini yang kita terima adalah soal klaim nggak dibayar, klaim sulit, terus juga klaim tidak cair dan sebagainya. Nah, apakah memang co-payment itu menjawab persoalan dari asuransi itu? Apakah menambah persoalan baru daripada sisi konsumen gitu? Ini yang harus dijawab oleh peraturan. Ketika suatu permasalahan ada terjadi dan itu banyak di masyarakat, maka harus dijawab secara peraturan yang baik harusnya. Nah, dengan adanya soal co-payment ini, saya pikir itu menambah persoalan baru, beban bagi konsumen gitu. Dan itu juga pasti konsumen akan berpikir ulang dan juga ke depan ini tidak fairness dalam hal perjanjian. Ada klausul baku di sana. Yang mana di sistem suatu polis, kalau misalkan di suatu kemudian hari ada suatu kebijakan, maka misalkan ada saat konsumen harus tunduk dengan kebijakan baru. Nah, itu ada klausul baku di sana. Nah, kita harus mengkaji soal bagaimana aturan-aturan yang fairness antara konsumen, pelaku usaha, dan di sisi pemerintah. Dan dengan adanya aturan ini, yaitu YLKI kemarin kita juga mempertanyakan sikap keberpihakan OJK kepada konsumen. Kemana OJK berpihak terhadap peraturan ini? Apakah ini kepada pelaku usaha atau dari sisi konsumen? Gitu. Karena di sisi konsumen itu sangat dirugikan. Karena kita membayar asuransi itu adalah harapannya bisa di-cover full 100%. Tapi kalau dengan ada kebijakan ini ada 10% yang di-cover, yang dibebankan oleh dari pihak asuransi kepada konsumen, dan konsumen akan berpikir ulang kenapa kita nggak pindah aja ke asuransi yang memang itu di cover 100%, misalkan punya negara dan sebagainya. Nah, itu juga akan berpikir ulang. Nah, akibat ini juga konsumen nanti akan berpikir ulang. Jadi kalau misalkan ada yang memang untuk memutuskan untuk tidak lanjut dalam asuransi, itu juga menjadi pilihan bagi konsumen, dan pihak asuransi tidak menutup ruang bagi konsumen yang ingin berhenti untuk melanjutkan asuransi. Itu hak konsumen untuk memilih untuk lanjut atau tidak terkait dengan hal ini. Dan patut dievaluasi terkait dengan hal ini. Kita setuju bahwa mungkin Komisi 11 bisa juga memanggil OJK untuk meminta klarifikasi dasar hukum, dasarnya latar belakang OJK mengeluarkan peraturan ini itu seperti apa gitu. Sehingga kami sebagai publik berhak tahu dan konsumen berhak tahu soal ini, latar belakang apa yang melatar belakangi OJK tiba-tiba mengeluarkan surat edaran OJK terhadap co-payment ini sendiri. Oke, Mbak Putri, kalau tadi di awal Mas Rio bilang ini sebenarnya menguntungkan, tapi dari segi korporasi begitu ya, dari segi konsumen dirugikan. Nah, kalau berbicara soal menguntungkan dari segi korporasi, sebetulnya memang laju inflasi medis saat ini itu seperti apa sih? Mbak Putri mungkin bisa jadi pencerahan untuk masyarakat kita.
Ya, memang kalau kita lihat inflasi dari layanan kesehatan kita itu terus mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat dari trennya, inflasi kesehatan itu lebih tinggi 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan, inflasi umum setiap tahunnya. Tapi, penyebabnya itu memang multifaktor. Jadi, misalnya kita sekarang dihadapi dengan kemajuan teknologi, medis, prosedur medis yang semakin canggih, peralatan diagnostik yang baru dan juga obat-obatan terbaru yang semuanya tentu membutuhkan investasi yang sangat besar dalam hal ini di rumah sakitnya tentu yang tentunya akan mendorong peningkatan biaya kesehatan. Dan selain itu biaya tenaga kerja di sektor kesehatan terutama juga yang memerlukan keahlian seperti dokter dan perawat tentu tidak semakin murah gitu. Dan inflasi juga tentu masih dipengaruhi oleh ketergantungan kita terhadap impor pada peralatan medis dan juga bahan baku farmasi yang ini juga seringkali dikeluhkan oleh teman-teman kita di sektor kesehatan. Kalau kita lihat datanya dari Kementerian Perindustrian, di situ menunjukkan bahwa saat ini 90% bahan baku obat di Indonesia itu memang masih diimpor, makanya harganya cukup mahal. Dan impor peralatan medis juga dikenakan pajak yang tinggi karena memang masih dikategorikan sebagai barang mewah. Oke, Maka dari itu sebenarnya dalam jangka panjang tentu pemerintah juga perlu solusi untuk bisa industrialisasi dari sektor kesehatan kita terutama baik. dalam hal barang baku dan juga peralatan medisnya bisa kita Mbak produksi Putri, sendiri. kita mohon maaf kita harus tunda sebentar dialog ini. Kita akan kembali usai jeda azan maghrib. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Dialog mengenai skema co-payment yang dilakukan oleh OJK per tanggal 1 Januari nanti dan masih bergabung bersama kami ada Sekretaris Jenderal YLKI, ada Mas Rio dan juga ada anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin. Mbak Putri tadi sempat terputus mengenai laju inflasi medis yang kita ketahui memang secara fakta dan data laju inflasi medis ini sangat signifikan terjadi khususnya di Indonesia. Disebutkan tadi adanya kenaikan biaya obat dan juga teknologi medis yang digunakan saat ini memang akhirnya mempengaruhi inflasi tersebut. Tapi Mbak Putri, kemudian yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah ada risiko kebijakan ini akan memicu perusahaan asuransi menaikkan premi, tapi co-payment juga akan tetap dibebankan kepada pemegang polis. Bagaimana kemudian pengawasan dari DPR jika nanti memang ini betul-betul akan diberlakukan? Ya, sebenarnya kan ini belum pernah dibahas seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi, tentu langkah pertama yang akan kita lakukan, oleh Komisi 11 nanti, akan, menunggu masa reses diakhiri karena sekarang kami sedang masa reses sampai dengan tanggal 24 Juni, nanti akan pembukaan masa sidang. Kemarin, Ketua Komisi 11 Pak Misbakun juga sudah menyatakan bahwa akan rapat internal bersama dengan pimpinan Komisi 11 yang lain, terkait dengan persoalan ini dan tentu akan mengagendakan nanti rapat kerja bersama dengan OJK untuk membahas lebih lanjut terkait dengan co-payment ini. Jadi dari situlah kita nanti bisa mendengar alasan kenapa OJK mengeluarkan ini, pertimbangannya seperti apa, kajiannya sudah sedalam apa dan faktor-faktor apa yang harus mereka consider ataupun harus mereka respon setelah adanya penolakan dari banyak masyarakat termasuk dari kami juga di Komisi 11 yang masih mempertanyakan terkait dengan benefit dari co-payment ini. Jadi tentu dari kami di Komisi 11 sudah berkomitmen bahwa hal ini tidak boleh semakin membebani masyarakat yang sekarang dalam kondisi perekonomian yang tentu serba tidak pasti. Oke, artinya akan ada pemanggilan ya, akan ada klarifikasi dari OJK di DPR RI sudah diundang, ada tanggalnya Mbak Putri mungkin? Ya, sebenarnya kan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya rapat kerja dengan OJK itu nanti tentu akan ditentukan tanggalnya oleh pimpinan Oke. kami yang sekarang masih dalam posisi di daerah pemilihannya masing-masing karena sedang reses. Jadi nanti tentu ketika sudah diagendakan dengan OJK tidak hanya membahas soal asuransi ini tapi juga isu-isu berkembang di industri jasa keuangan kita yang tentu tidak hanya terkait dengan asuransi tapi juga di industri perbankan dan lain-lainnya. Jadi nanti tentu rekan-rekan bisa menyaksikan juga rapatnya secara langsung karena seluruh rapat di Komisi 11 itu yang sifatnya terbuka pasti disiarkan melalui TV Parlemen dan kami juga selama masa reses ini pasti akan menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing
lain yang nanti bisa kami sampaikan kepada OJK pada saat rapat kerja. Seperti itu. Oke, saya ke Mas Rio. Mas Rio, apa kemudian langkah konkret dari YLKI untuk mendampingi konsumen yang merasa dirugikan nantinya dengan skema co-payment ini, terutama mereka yang mungkin punya penyakit kronis dan rawat jalannya bisa berkali-kali begitu? Ya, YLKI nanti kita terima pengaduan juga. Kita membuka pengaduan juga bagi para konsumen yang ingin mengadu kepada YLKI. Karena sebelumnya juga kita terima pengaduan juga soal aturan juga OJK, tapi bukan untuk co-payment. Tapi sebelumnya ada suatu pengaduan soal bagaimana ada penyesuaian tarif ya. Yang itu karena memang juga terdampak karena aturan OJK juga. OJK juga mengeluarkan itu. Dan itu yang kita banyak juga dan itu yang kita akan sampaikan juga kepada OJK. Karena YLKI sebagai penyambung lidah konsumen tentu akan menyampaikan soal persoalan juga kepada pemerintah dan juga kita mengkaji soal-soal yang hal ini apakah ini menguntungkan konsumen atau ini malah merugikan konsumen. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bagaimana YLKI nanti juga melaporkan ini secara Komisi 11 atau bagaimana kita coba untuk beraudiensi dengan teman-teman dari OJK untuk mempertanyakan soal bagaimana sih OJK melatar belakangi hal ini. Sehingga kok bisa hal ini tidak bisa dilibatkan dari sisi konsumen gitu. Dan tentu bagaimana ini kebijakan ini kita meminta kebijakannya harus dikaji ulang gitu. Sehingga ini tidak memberatkan konsumen tentunya. Karena bagaimanapun ya tentu orang-orang yang susah dalam hal ini ya untuk asuransi dan sebagainya apalagi yang sudah tua. Yang memang berobat rutin seperti cuci darah terus juga jantung dan sebagainya itu kan itu pengobatan rutin dan tentu kalau misalkan itu rutin ke rumah sakit dan cover asuransi dia membayar 10%, tentu itu sangat memberatkan dari sisi konsumen. Dia sudah membayar premi bulanan, tapi dia juga dibebankan untuk co-payment 10%. Dan itu sangat-sangat dirugikan oleh konsumen dan ini siapa tahu ke depan bahwa 10% ini menjadi trigger bahwa nanti ke depan ada dengan dalih inflasi ini bisa dinaikkan juga disesuaikan juga co-payment dari 10%, 20%, 30%, siapa yang tahu soal ini. Oleh sebab itu ya kita jelas di awal bahwa menolak bahwa co-payment ini dibebankan kepada konsumen. Kalau bisa itu memang sudah dari awal itu di cover full 100% sesuai dengan perjanjian polis yang sudah ditetapkan di awal. Karena bagaimanapun polis itu menjadi undang-undang dan juga menjadi peraturan bagi para pihak konsumen maupun juga dari sisi pelaku usaha itu sendiri. Baiklah, suara penolakan kita dengar dari YLKI termasuk juga dari Putri Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI. Kita juga sudah mencoba untuk menghubungi OJK namun sampai saat ini belum bisa bergabung perwakilan dari OJK untuk bergabung dalam dialog ini. Terima kasih banyak atas perspektifnya sudah berbagi bersama kami Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo dan juga Putri Komarudin, anggota DPR RI Komisi 11 fraksi Golkar. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.